Oke, selamat siang Bu Jess dan selamat siang buat teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 LPI 5A Pagi akan mempresentasikan materi mengenai manajemen piutang. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini saya Enang Trisnawati sebagai moderator dan rekan-rekan. Saya sendiri Nazwartika. Saya Diana Shiwa. Saya Vito Rizkimino. Saya Arlin Bonita. Saya Cantis Wandari. Oke, selanjutnya untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagi yang bertugas, disilakan. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan risiko piutang. Eh, Sebenarnya apa sih piutang itu? Piutang itu adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang muncul karena perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit. Jadi, pelanggan sudah menerima barangnya, tapi pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu yang sudah disepakati. Intinya, piutang muncul karena transaksi jual-beli yang tidak dilakukan secara tunai. Lalu, tujuan perusahaan memberikan piutang itu apa? Tujuan pertama adalah meningkatkan volume penjualan. Karena ketika perusahaan memberi kesempatan untuk bayar nanti, biasanya pelanggan lebih tertarik membeli, sehingga penjualan dalam periode tertentu bisa naik. Yang tujuan kedua adalah sebagai strategi persaingan. Perusahaan yang berani menawarkan pembayaran kredit biasanya punya peluang memperbesar market share, karena mereka memberikan kemudahan bagi pelanggan dibanding kompetitor yang hanya menerima pembayaran tunai. Tapi tentu saja ada risiko yang harus diperhatikan. Risiko pertama adalah piutang tidak terbayar. Ini bisa terjadi kalau pelanggan mengalami masalah keuangan atau memang tidak punya itikat baik untuk melunasi. Risiko kedua adalah keterlambatan pembayaran. Walaupun pelanggan membayar, kadang waktunya tidak sesuai yang sudah ditentukan. Dan ini bisa mengganggu arus kas perusahaan. Jadi walaupun piutang bisa membantu meningkatkan penjualan, perusahaan tetap harus bijak mengontrol dan menilai risiko yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya itu ada klasifikasi piutang. Menurut Michel Suherli, piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada piutang dagang. Ini adalah piutang yang paling sering kita temui dalam kegiatan bisnis. Intinya adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan karena mereka sudah menerima barang atau jasa, tapi belum melunasinya. Biasanya, pelunasannya itu punya jangka waktu tertentu, umumnya antara 30 sampai 60 hari. Jadi, perusahaan memberi waktu ke pelanggan untuk bayar tidak harus langsung saat transaksi. Yang kedua adalah piutang wesel. Ini sedikit berbeda karena ada bukti tertulis, semacam surat janji atau pernyataan utang. Karena ada dokumen resminya, jangka waktunya biasa lebih jelas, sekitar 60-90 hari. Wesel ini sifatnya lebih formal dibanding piutang dagang biasa. Lalu yang ketiga adalah piutang lainnya. Jenis ini datangnya bukan dari pelanggan, tapi dari pihak lain. Contohnya piutang bunga, piutang kepada karyawan, piutang dividen, sampai piutang kepada pemegang saham. Jadi, kategori ini lebih umum dan tidak selalu berkaitan dengan aktivitas penjualan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, penjelasan selanjutnya akan saya bawakan, di mana slide ini membawa faktor-faktor yang mempengaruhi piutang. Nah, yang pertama itu ada faktornya itu volume penjualan kredit. Jadi semakin besar proporsi penjualan secara kredit, maka semakin besar jumlah piutangnya. Nah, untuk yang kedua itu syarat pembayaran kredit biasanya. Jika syarat kredit lebih lunak, kayak misalnya jangka waktu pembayarannya panjang, itu biasanya potongannya rendah, maka piutang akan cenderung lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Terus yang ketiga itu ada batasan kredit. Perusahaan bisa menetapkan batas maksimal kredit per pelanggan atau per platform, baik kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang keempat itu ada kebijakan penagihan utang. Di sini bagaimana perusahaan menagih piutang?
juga mempengaruhi piutang. Kebijaksanaan dalam penagihan sangat penting. Sistem penagihan yang agresif atau tidak dapat sangat mempengaruhi pada jumlah piutang yang tak tertagih. Dan kelima itu kebiasaan pembayaran pelanggan. Ini pelanggan memiliki karakter berbeda dalam pembayaran. Ya, sebagian disiplin, sebagian menunggu diskon atau sering keterlambatan. Kebiasaan ini bisa sangat mempengaruhi resiko piutang macet. Yang keenam itu ada faktor eksternal lainnya. Biasanya kayak inflasi dan nilai tukar juga bisa mempengaruhi piutang menurut penelitian. Lanjut. Nah, di sini ada syarat kredit yang mempengaruhi piutang. Selain faktor, kita juga punya syarat atau kondisi yang ditetapkan perusahaan dalam kebijakan kredit yang sangat mempengaruhi piutang. Yang pertama ada periode kredit. Di sini berapa lama pelanggan diberi waktu untuk pembayaran. Misalnya jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Nah, yang kedua ada potongan tunai. Ini insentif untuk pembayaran cepat bisa mempengaruhi kebiasaan pembayaran pelanggan. Yang ketiga ada tingkat suku bunga. Bisa digunakan sebagai disinsentif agar pembayaran tidak telat. Yang keempat ada seleksi pelanggan, di mana kualitatif dapat menetapkan siapa yang boleh dikredit. Misalnya, menilai reputasi riwayat pembayaran. Yang kelima ada sistem pengendalian internal, struktur organisasi, metode pengumpulan, dan kontrol agar piutang tetap terkendali. Next. Nah, di sini ini ada kebijakan tentang manajemen piutang. Nah, kebijakan piutang ini adalah serangkaian aturan atau keputusan perusahaan dalam mengatur pemberian kredit, pengolahan piutang, dan penagihan pembayaran agar resiko piutang macet rendah, agar resiko piutang macet rendah dan arus kas tetap lancar. Nah, di sini yang pertama ada standar kredit. Nah, syarat minimalnya itu calon pelanggan bisa mendapatkan kredit dinilai berdasarkan analisis 5C. Karakter, kapital, kapasitas, dan kolektoral, serta kondisinya. Nah, yang kedua ada syarat kredit. Ketentuan pembayaran yang diberikan kepada pelanggan meliputi ada 3, periode kredit, diskon tunai, dan denda bunga atau keterlambatan. Yang keempat ada kebijakan penagihan. Terus itu tuh meliputi ada 6. Yang pertama pengiriman invoice, yang kedua ada pengiriman surat pengingat atau reminder, yang ketiga menghubungi pelanggan atau telepon melalui email, yang keempat pengiriman surat peringatan, yang kelima kunjungan langsung, dan yang keenam itu menggunakan debit kolektor atau tindakan hukum bila perlu. Tuh, biasanya orang-orang yang telat gitu kan. Terus yang keempat itu ada batasan atau limit kredit. Nah, perusahaan menetapkan jumlah maksimum kredit yang boleh diberikan kepada pelanggan. Platform ditentukan berdasarkan kapasitas finansialnya, terus riwayat pembayaran, besarnya transaksi, serta resiko usahanya. Nah, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada syarat dan faktor syarat kredit. Yang pertama, syarat kredit itu ada 2, ditentukan oleh periode kredit. Periode kredit itu kapan waktu penagihan dan batas waktu penagihan. Lalu yang kedua itu ada berapa besar diskon yang diberikan ke pelanggan yang membayar pada periode diskon. Misalnya 2N/30. Nah, terus ada faktor yang mempengaruhi syarat kredit. Yang pertama itu volume penjualan kredit. Makin besar piutang, makin beresiko tetapi memperoleh keuntungan besar. Jadi, makin besar piutang itu tandanya perusahaan banyak menjual barang, akan tetapi beresiko karena semakin banyak piutang berarti semakin banyak pelanggan yang belum membayar jasanya. Terus syarat pembayaran penjualan kredit itu ada ketat dan lunak. Ketat itu contohnya waktu pelunasan piutangnya, waktu pembayaran piutangnya sedikit.
Terus potongan tunai dan tingkat bunga bank. Potongan tunai ini contohnya kayak diskon yang dikasih pada batas periode, misalnya 2N/30, misalnya 2% dalam kurun waktu 30 hari. Terus periode kredit, itu batas waktu pembayaran dari bank. Misalnya bank ngasih batas waktu 1 tahun dengan minimal pembayaran 200.000 per bulan. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian resiko kredit. Jadi, resiko kredit itu adalah kerugian yang berhubungan dengan potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban membayar kredit ketika waktu jatuh tempo. Jadi di sini banyak perusahaan yang menggunakan 5C untuk mengurangi resiko kredit. Yang pertama itu ada karakter, yang dimana para pelanggan mungkin secara jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya. Terus yang kedua itu ada capacity, di mana itu kemampuan pihak debitur untuk melunasi kredit yang diajukan. Nah, kriteria ini dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pendapatan dan kondisi usaha atau perusahaan yang dimiliki. Jadi, semakin banyak sumber pendapatan, semakin besar juga kemampuan kita untuk mengembalikan kredit. Yang ketiga ada kolateral. Kolateral itu jaminan yang akan diserahkan pada pihak bank. Nah, jaminan itu dapat menjadi penentu apakah kredit tersebut disetujui atau ditolak. Jadi, jaminan ini berfungsi sebagai pelindung bank ketika nasabah tidak dapat melunasi kredit yang diberikan. Terus yang keempat itu ada kapital, yaitu di mana kriteria bagi nasabah yang mengajukan kredit usaha. Nah, pihak bank perlu mengetahui modal yang dimiliki sebelum memberikan persetujuan. Nah, kalau dalam proses ini, bank dapat melihat catatan keuangan dari bisnis yang dijalankan. Nah, setelah itu akan diputuskan oleh nasabah tersebut untuk layak atau tidak menerima persetujuannya. Nah, yang terakhir itu condition, di mana itu dia kondisi ekonomi pihak pengaju kredit. Nah, kondisi ekonomi ini dapat menjadi acuan apakah seseorang mampu membayar kredit yang diberikan oleh pihak bank atau tidak. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada menghitung perputaran piutang. Jadi rumusnya itu ada yang pertama menghitung rata-rata piutang. Jadi piutang awal tahun ditambah piutang akhir tahun dibagi 2. Terus rumus yang kedua menghitung perputaran piutang, yaitu penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Yang terakhir, menghitung rata-rata pengumpulan piutang. Rata-rata pengumpulan piutang itu sama dengan 360 hari atau per tahun dibagi dengan perputaran piutang. Contoh, PT ABC memiliki informasi mengenai penjualan tahun 2002 sebesar 200. Lanjut. Jadi di sini kita tulis dulu penjualan bersih, yaitu 2002-nya ada 200, 2003-nya ada 180. Piutang awal tahunnya itu 40 pada tahun 2002 dan 60 pada akhir tahun. Lalu rata-ratanya itu 40 ditambah 60 dibagi 2, jadi rata-rata piutang 2002 50. Terus yang 2023 rata-rata piutang awal tahunnya 50 ditambah piutang akhir tahunnya 30, lalu dibagi 2, rata-ratanya 40. Jadi perputaran piutangnya itu 2002 itu 4 kali, 2003 itu 4,5 kali. Dari mana dapatnya? Itu dari 200 dibagi dengan 50. Lalu 180 dibagi dengan 40. Terus rata-rata pengumpulan piutangnya itu dapat dari 360 hari tadi dibagi dengan 4. Terus 80-nya dapat dari 360 hari tadi dibagi dengan 4,5. Jadi hasil dari rata-rata piutang ini sangat penting. Makin lama makin buruk bagi kas perusahaan dan sebaliknya. Jadi makin cepat perputaran piutang itu makin baik. Perputaran tinggi sangat baik bagi perusahaan karena investasi dalam piutang rendah, begitu juga sebaliknya. Lanjut.
Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian piutang, di mana perputaran piutang itu perlu sekali untuk diawasi dengan membuat tabel umur piutang atau juga disebut sebagai aging schedule of receivable. Nah, melalui tabel ini, perusahaan itu dapat melihat mana piutang yang cepat tertagih dan mana yang membutuhkan waktu lebih lama serta menilai kualitas debitur tersebut. Nah, manajer keuangan ini juga perlu menyusun anggaran penerimaan piutang, di mana semakin lama umur piutang, maka semakin buruk karena dana lebih lama untuk berubah menjadi kas. Berikutnya di sini ada contoh soal di mana ada table aging schedule of receivables di antara PT Sentosa dan PT Makmur dengan syarat kredit net sebesar 30. Di sini total piutang mereka itu ada 1.000, eh, di mana itu harus segera dilunasi sebelum sebelum hari ke-30. Nah, di sini kita bisa lihat di PT Sentosa, dia sudah melunasi utang-utangnya di hari ke-30. Jadi cuma 3 kali membayar di hari ke-10, 20, dan 30 setelah itu lunas. Terus nilai persennya itu dilihat dari eh, nilai nilai piutang bagi 1.000 dikali 100% itu dapat persen total nilai piutangnya. Nah, untuk PT Makmur ini dia pembayaran piutangnya melewati batas waktu di mana mereka bayar sampai hari ke-60, bisa dilihat dari sini. Eh, Ya, jadi kesimpulannya itu PT Sentosa lebih baik dari PT Makmur karena membayar tepat waktu sebesar 20% di hari ke-10, 40% di hari ke-20, dan 40% sisanya di hari ke-30. Nah, sedangkan PT Makmur kita bisa lihat sendiri membayar sebesar telat 30 hari, telat membayar sebesar 37,5% itu dari hari ke-31 sampai 60 totalannya jadi 37,5%, yang dimana pembayarannya sudah jatuh tempo. Nah, perusahaan yang baik ini atau yang green flag ini sebaiknya mengikuti manajemen piutang dari PT Sentosa. Nah, berikutnya manajer keuangan ini perlu mengawasi dengan ketat jangka waktu penagihan serta tabel umur piutang. Karena kedua aspek tersebut harus disesuaikan dengan syarat kredit yang berlaku dan digunakan untuk menilai sejauh mana bagian penagihan bekerja dengan efektif. Nah, apabila waktu penagihan semakin lama dan proporsi piutang yang lewat jatuh tempo semakin meningkat, maka kebijakan penjualan kredit sangat perlu dievaluasi kembali. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, materi selanjutnya itu ada resiko kerugian kebijakan piutang. Jadi, kemungkinan perusahaan tidak mendapatkan uang yang seharusnya mereka dapatkan dari penjualan kredit itu yang disebut dengan resiko kerugian piutang. Ada beberapa jenis resiko. Yang pertama itu uang hilang. Jadi, ini adalah resiko yang paling jelas, di mana pelanggan yang berutang, namun mereka nggak bisa atau nggak mau membayar uang itu sama sekali. Nah, uang yang seharusnya ini masuk ke catatan kas sebagai pendapatan, malah justru akan dicatat sebagai beban kerugian piutang. Tentu ini akan berdampak pada perusahaan. Perusahaan akan laba perusahaan tersebut akan menurun dan modal kerja yang seharusnya untuk proses produksi untuk produk baru itu akan berkurang dan tentunya perusahaan akan kesulitan untuk bertahan. Selanjutnya ada pengurangan nilai penjualan. Resiko ini terjadi ketika nilai piutang yang tertagih tidak cukup untuk menutupi biaya pokok penjualan. Maksudnya di sini perusahaan itu menjual rugi, pelanggan akhirnya mau bayar, tapi setelah dapat diskon besar-besaran dari perusahaan. Kalau harga jual hanya sedikit di atas harga pokok, kerugian dari piutang tak tertagih bisa membuat perusahaan seolah-olah menjual di bawah modalnya karena total uang yang diterima itu lebih kecil dari biaya untuk memproduksi barang yang dijual. Ini akan berdampak terhadap margin keuntungan perusahaan dan kerugian total pada perusahaan. Selanjutnya ada resiko biaya tambahan. Resiko ini terjadi ketika perusahaan memberi piutang
Namun perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan atau biaya ekstra untuk mengurusinya. Biaya ini meliputi biaya administrasi, biaya untuk mengecek kelayakan kredit pelanggan, membuat faktur, dan mencatat pembayaran. Kemudian ada biaya penagihan. Biaya ini merupakan gaji untuk staf penagihan, kemudian biaya telepon, atau biaya menggunakan jasa debt collector untuk mengejar pelanggan yang bandel. Dan biaya selanjutnya itu ada biaya modal. Jika misalnya perusahaan minjam uang dari bank untuk memproduksi barang yang dijual secara kredit, namun mereka harus membayar bunga atas pinjaman itu. Sementara uang dari penjualan barang tersebut belum mereka terima. Nah, selanjutnya itu ada tertanamnya modal dalam piutang. Ini adalah risiko terkait likuiditas atau ketersediaan uang tunai. Modal perusahaan jadi terjebak dalam bentuk piutang yang belum cair. Perusahaan telah mengeluarkan modal kerja berupa uang untuk membeli bahan baku, kemudian untuk membayar gaji karyawan, kemudian untuk memproduksi barang yang sudah dijual, tapi uang dari penjualan itu belum kembali. Nah, dampaknya pada perusahaan bisa mengalami kesulitan cash atau cash flow, atau kekurangan modal kerja untuk membeli bahan baku yang baru, atau untuk memenuhi kewajiban mendesak lainnya, seperti jika perusahaan mempunyai hutang atau membayar gaji karyawan. Nah, uang yang harusnya bisa diputar cepat malah lambat kembalinya, sehingga itu dapat mengganggu kegiatan produksi berikutnya. Selanjutnya. Oke, jadi sebelum dan sesudah perusahaan ini memberi piutang ke pelanggan, perusahaan harus melakukan 4 langkah-langkah ini agar uangnya itu kembali dan perusahaan nggak rugi total. Langkah yang pertama itu penentuan besarnya resiko yang akan ditanggung perusahaan. Jadi di sini perusahaan harus menetapkan dari awal seberapa besar resiko persentase uang macet yang masih bisa ditoleransiin. Misalnya perusahaan memutuskan siap rugi maksimal 5% dari total uang yang diberikan. Nah, tujuan dari adanya sistem ini tuh untuk supaya kerugian yang terjadi nggak membuat perusahaan bangkrut. Angka ini tuh bisa jadi tolak ukur seberapa hati-hatinya perusahaan dalam memberikan hutang ke pelanggan. Langkah yang selanjutnya, cek kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Perusahaan harus memastikan calon pelanggan yang mau berutang itu benar-benar mampu melunasi utangnya. Cara ceknya itu bisa dilihat melalui likuiditas, apakah pelanggan ini punya uang kas yang cukup untuk bayar hutang jangka pendeknya, dan rentabilitas, apakah debitur memiliki bisnis yang menghasilkan keuntungan secara konsisten. Karena kalau debitur memiliki usaha yang konsisten, mereka akan lebih mudah untuk membayar hutang-hutang mereka. Langkah selanjutnya ada membuat klasifikasi kredit tiap pelanggan. Jadi perusahaan harus membuat daftar yang memetakan bagaimana riwayat-riwayat pelanggan. Tujuannya itu untuk mengetahui mana pelanggan yang beresiko dan mana yang nggak bisa dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Langkah yang terakhir itu mengadakan seleksi calon pelanggan. Nah, setelah tahu riwayat pembayaran pelanggan tadi, perusahaan harus memilih saat memberikan utang baru atau justru memperpanjang utang lama. Misalnya pelanggan ketahuan yang sering menunda pembayaran hutang, maka batas utang ini akan dikurangin atau pinjamannya itu akan ditolak. Kemudian pelanggan yang selalu lancar, batas utangnya itu bisa dinaikkan dan langsung bisa di-ACC dengan mudah. Tujuannya itu untuk mengurangi kemungkinan hutang macet dengan hanya berbisnis dengan pelanggan yang rekam jejaknya bagus. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Selamat siang.